Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar konstruktor. Nah, oke langsung aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai kelas user. Nah, untuk teman-teman yang masih belum paham untuk mendeklarasikan kelas, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya, yang membahas tentang kelas dan objek. Nah, oke langsung aja. Nah, kita akan buat misalnya username dengan tipe data string dan kita isi dengan masih kosong ya. Yang kedua misalnya password dengan tipe data string juga dan masih kosong juga. Nah, selanjutnya kita akan instansiasi dulu ya, atau kita membuat objek dari kelas usernya dan kita panggil di fungsi mainnya. Semoga teman-teman masih ingat ya. Nah, kita tinggal membuat variabel misalnya objek 1 dan kita panggil nama kelasnya, lalu kita isi yang pertama username misalnya kelas coding. Nah, typo. Nah, yang kedua passwordnya misalnya 1234 aja ya. Nah, teman-teman bisa langsung print line aja. Yang pertama username-nya, dan yang kedua itu passwordnya. Password. Nah, coba kita run dulu ya hasilnya. Nah, ini kita bisa resize aja. Nah, sukses ya outputnya. Kelas coding dan 1234. Nah, tapi teman-teman di sini bisa lihat nih. Kayaknya kita mengisi nilainya ini secara manual. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya konstruktor. Nah, ini bisa kita komen dulu ya. Nah, di Kotlin itu ada dua konstruktor ya. Yang pertama itu primary dan ada lagi yang namanya secondary. Dan kita akan bahas yang primary dulu ya. Nah, primary konstruktor itu berada di bagian header-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Nah, jika teman-teman nggak ada parameter, teman-teman bisa hapus aja nih. Nah, tapi kita akan buat parameter ya. Misalnya username dengan tipe data string. Yang kedua, password tipe data string juga. Nah, parameter ini kita bisa isi ke dalam propertinya. Misalnya username dan yang kedua password. Nah, karena kelas user ini dia mempunyai dua parameter, jadi teman-teman harus mengisi sesuai parameter yang di atas ya. Kita isi nilainya, misalnya kelas coding, dan passwordnya 1234. Nah, jadi konstruktor ini dia adalah fungsi yang kita panggil pertama kali saat kita membuat objek kelasnya. Jadi fungsi ini yang pertama kali kita panggil terlebih dahulu. Nah, coba kita run dulu hasilnya ya. Nah, sukses ya outputnya sama. Nah, jadi nilai ini dia merujuk ke parameternya. Karena kelas user ini dia mempunyai dua properti, jadi nilai itu diteruskan ke dalam properti ini.
dan kita cetak di fungsi main-nya. Mungkin teman-teman bingung nih, nama properti kok sama dengan nama parameternya. Nah, mungkin untuk, cara tradisional teman-teman bisa menggunakan underscore. Ini bisa kita ganti underscore. Nah, coba kita run dulu hasilnya ya. Nah, hasilnya masih sama, jadi ini kelihatannya lebih ringkas ya. Nah, parameter ini teman-teman bisa gunakan sebagai properti kelasnya. Ini bisa kita hapus dan teman-teman tinggal tambahkan keyword var atau val di dalam parameternya. Ini underscore-nya kita hapus ya. Nah, ini teman-teman bisa hapus aja. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini lebih ringkas ya dari yang sebelumnya. Nah, coba kita run hasilnya. Nah, hasilnya masih sama nih. Jadi kita bisa menggunakan properti di dalam konstruktor. Nah, karena konstruktor ini adalah fungsi dari kelas user-nya, teman-teman bisa membuat default-nya nih. Kita bisa memberi nilai default, misalnya yang pertama itu ahli, dan password-nya misalnya 4321. Nah, kita akan buat misalnya objek 2, dan kita akan isi parameter username-nya aja, misalnya Mas Ali. Nah, selanjutnya teman-teman ini copy aja ya, dan objek ini kita ganti objek 2. Nah, coba kita run dulu hasilnya. Nah, sukses ya. Walaupun kita belum isi parameter kedua, teman-teman bisa mendapat default nilainya. Nah, coba kita buat objek baru lagi, misalnya objek 3. Nah, seperti ini aja. Ini bisa kita copy lagi. Dan ini kita ganti objek 3. Nah, coba kita run lagi. Nah, jadi ini objek pertama. Nah, ini objek yang kedua yang hanya kita isi parameter username-nya. Dan ini objek ketiga yang tanpa mengisi parameternya. Nah, kita mendapat default nilainya. Nah, jadi ini nih yang namanya konstruktor. Ada Kotlin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kayaknya kita hanya copy paste aja ya. Jadi banyak kode yang tersalin. Nah, kita bisa mengoptimalkan ini dengan menggunakan init block. Nah, setelah ini kita akan belajar itu. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga teman-teman paham dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.